Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun narin nar." Apabila penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah sampai di neraka, yang kekal di neraka telah kekal di neraka, tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga, dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga. Maka dipanggillah penduduk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannah, ala azidukum?" Wahai penduduk surga, as'alullah azza wa jalla, saya memohon kepada Allah, semua kita yang hadir di masjid ini hadir di majlis itu. Amin ya rabbal alamin. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ala azidukum, apakah kalian masih ingin kutambahkan sesuatu? Qalu, penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah. Ya Allah, apalagi yang akan kami minta? Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke surgamu? Allah berkata kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, ala azidukum, apakah kalian masih mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Penduduk surga kembali berkata, apalagi yang ingin kita minta tambah, ya Rabb? Kami telah masuk surga, kami telah mencapai cita-cita kami, wajah kami telah engkau putihkan. Ketiga kalinya Allah bertanya, ya ahlal jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga, tidakkah kalian mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Untuk ketiga kalinya penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah, apalagi yang akan kami minta? Bukankah wajah kami telah engkau putihkan? Bukankah engkau telah masukkan kami ke surgamu? Tujuan hidup kita yang sebenarnya bertemu dengan Allah. Namun nikmat-nikmat surga membuat penduduk surga lupa tujuan utama hidupnya. Kenikmatan yang mereka rasakan di surga Allah telah membuat mereka lupa bahwa yang mereka inginkan daripada rukuk dan sujud adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan dengan puasa dan jujur adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan ketika mereka menolak harta yang banyak yang haram itu adalah untuk bertemu dengan Allah. Mereka lupa sudah, karena nikmat-nikmat luar biasa yang mereka rasakan di surga Allah. Padahal tujuan hidup kita semuanya menuju perjumpaan itu. Setelah 3 kali Allah mengingatkan, ahlu surga tidak kunjung ingat. Fakashafal hijab, Allah mengangkat hijab yang selama ini membatasi antara dia dan makhluknya. Allah angkat hijab. Fama utu syai'an aladza ilaihim minan nadhar ila rabbihim, maka penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih hebat di surga, lebih daripada melihat kepada Rabb mereka. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kami kelezatan melihat kepada wajahmu. Jangan halangi kami dengan dosa-dosa kami untuk bertemu denganmu, ya Rabbal Alamin. Ajma'al ulama, sepakat para ulama, perjalanan menuju Allah dengan hati dan semangat, bukan dengan jasad, bukan dengan badan. Maka kalau perhatian kita selama ini tumpah kepada jasad,
tumpah kepada gerakan salat semata, tumpah dengan cara berpuasa yang benar semata tanpa hati, alangkah salahnya kita beragama. Dan tidak mengertinya kita kepada agama kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Hatinya di pasar. Dengarkan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan kalau anda sudah termasuk orang-orang itu, beruntunglah anda. Dan doakan kami untuk sampai kepada derajat anda itu, supaya kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang anda dapatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kaum rijal, orang-orang yang tidak melalaikan mereka bisnis jual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Hati mereka selalu takut kepada hari di mana berbolak-baliknya pandangan dan hati. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang sedang berbisnis namun hati mereka tidak di bisnis itu. Hati mereka jauh sekali dari bisnis itu. Mereka yang sedang bertransaksi namun hati mereka selalu ciut kepada hari akhirat, memikirkan nasib mereka di akhirat. Orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli namun lisannya senantiasa bisa bertasbih kepada Allah, tidak pernah lalai dalam salatnya dan tidak pernah lalai menunaikan zakatnya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang telah sampai kepada derajat ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda sungguh telah mendapatkan hal yang luar biasa, dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Karena kami adalah orang yang lalai, yang jangankan ketika bisnis ingat akhirat. Kami justru sebaliknya, ketika ruku dan sujud kami ingat pasar. Bahkan ketika ruku dan sujud kami masih mengingat perbuatan-perbuatan maksiat. Kalaulah bukan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita dan kelalaian kita yang teramat dalam, maka tidak akan ada apapun jua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Perhatikan salat anda, saudaraku. Orang-orang yang beruntung di akhirat hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk di dalam salatnya. Sering kita perhatian kepada salat kita secara gerakan. Namun bagaimana perhatian kita terhadap kekhusyukan salat itu sendiri? Kita telah berusaha dengan usaha yang banyak untuk membenahi gerakan salat kita dan gerakan salat orang-orang yang kita cintai. Namun sejauh mana kita membenahi kekhusyukan mereka? Bukankah para ulama mengatakan khusyuk itu adalah ruhnya salat? Dan salat yang tanpa khusyuk adalah bagaikan jasad yang tanpa ruh, mayat, tidak ada artinya.